Halo warga Kolaka, senang sekali saya Mafda Aula ini. Pada malam hari ini saya kedatangan tamu spesial dan tentunya akan menemani kebersamaan kita di momen yang sangat langka nih Kak. Betul. Saya sapa dulu ya. Yang pertama ada abang saya, Kak Rijal. Siap. Dan ini sangat excited banget karena Kak Rijal pertama kali semeja. Dan ini tentunya juga membawa angin segar nih Kak. Amin. Di seluruh kaum milenial di Kabupaten Kolaka. Amin. Dan selanjutnya saya perkenalkan Om Jack. Siap. Ini sudah tidak asing lagi karena begitu banyak konten yang hari ini membumi di Kabupaten Kolaka tentang beberapa hal yang diangkat oleh Bang Jack langsung ya Kak. Dan tentunya spesial Bapak Inyoman Swastika selaku Kadis Kominfo. Selamat malam Pak, apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Selalu kabar baik dan sehat selalu ya Pak ya. Iya, suasana malam ini tentunya sangat menambah kebahagiaan karena saya bisa menjadi satu-satunya yang tercantik di sini. Iya, betul. Di sisi lain semua hadir dengan kegantengannya yang luar biasa. Saya ingin menyapa Kak Rijal dulu. Kak, Oke. ini kedatangan Kak Rijal dari Makassar jauh-jauh ke Kolaka dan tentunya bukan orang baru ya, tapi memang sudah jadi warga Kolaka. Iya. Iya, dan apa sih sebenarnya Kak yang paling dirindukan ketika akan balik ke Kolaka? Kalau ke Kolaka tentu karena ini memang tempat lahir. Iya. Tempat lahir, tempat bertumbuh di sini, sekolah di sini. Jadi memang selalu kalau ke sini semuanya langsung tak putar itu memori. Saya pernah main-main di sini. Saya pernah sama anak-anak di sini dan sebagainya. Jadi selalu ada kenangan dan saya kira Kolaka tempat saya memprediksi masa depan dari Kolaka. Kira-kira gitu. Jadi perjalanan hari ini benar-benar dirintis itu berangkat dari Kabupaten Kolaka. Dari Kabupaten Kolaka. Mimpi itu dirajut dari sini. Kira-kira gitu. Jadi bayangan untuk menjadi konten kreator yang betul-betul profesional itu sudah ada sejak kapan Kak? Kalau jadi konten kreator sejak selepas mahasiswa. Tapi kan awalnya kan saya orang teater seni pertunjukan. Nah, saya kira makin ke sini karena namanya kita kelompok atau satu tim, tidak mungkin kalau mainnya sendiri. Tapi karena perkembangan yang ada, teman-teman juga punya cita-cita yang lain. Nah, akhirnya seluruh kreasi-kreasi itu dipindahkan ke sosmed. Itu terjadi 2018-19 lah kira-kira. Nah, kalau Bang Jack gimana nih Bang? Dari saya dengar cerita ya Bang. Kalau Bang Jack dulu, iya Om Jack. Kok saya kalau bicara soal Om langsung ini ya? Iya. Om berarti. Om, asal jangan om ini apa ya? Iya. Iya, jadi Om Jack ini dulu kan seorang guru. Tiba-tiba beralih profesi, banting setir, menggarap konten kreator itu ceritanya kok bisa? Tahu dari mana nih kalau guru? Iya. Itu kalian perempuan. Oke. Di tuan rumah dulu mungkin Pak Kadis dulu. Bagaimana tanggapannya baru kita lanjut ke apa namanya? Ke bagaimana Kampung Anggrek ini terbentuk. Iya. Sebentar mungkin ya ke Pak Kadis dulu. Silakan nih tuan rumah. Iya Pak. Kira-kira kalau melihat ini kan dari kacamata birokrasi. Nah, kalau melihat konten kreator, apalagi ini sudah ada Kampung Anggrek yang benar-benar sudah jam terbangnya sudah tinggi lah seperti itu. Ini pemerintah melihatnya seperti apa? Terima kasih. Sebelumnya saya menyapa dulu dinda saya, Siapa? Rijal. Saya pertama jumpa itu waktu saya menjabat Kepala Dinas Koperasi. Iya. Beliau sempat bertandang ke kantor ya, dan ini perjumpaan yang sekian kalinya. Mudah-mudahan kehadirannya ke Kolaka ini membawa inspirasi. Amin. Bagi generasi muda yang mempunyai bakat ya, yang istilah sekarang menjadi kreator ya. Iya. Terkait dengan kebetulan saya sekarang diamanahkan menjadi Kepala Dinas Kominfo, tentu banyak berkecimpung dengan teman-teman ya dalam kegiatan sosial media, baik informasi, komunikasi publik, itu banyak berkecimpung. Dalam hal ini saya harus melibatkan diri di dalam perkembangan bagaimana Kolaka ini bisa eksis, gitu, bisa terpublikasi ya, dan bakat-bakatnya juga dari adik-adik ini bisa tersalurkan. Oleh karenanya itu
saya setelah menjabat kembali menjadi Kadis Kominfo, langkah awal yang saya harus lakukan adalah ya turun gunung, menemui teman-teman, anak-anak muda yang kreatif, yang tadinya saya kurang senang nongkrong di kafe, akhirnya sekarang biasa pindah. Ya. Jadi akhirnya nongki-nongki juga Pak. Nongki-nongki juga gitu, karena banyak ya pembicaraan, banyak diskusi ya, banyak diskusi yang kita dapatkan dari nongki itu. Ya. Yang kami lihat ya kurang tekun ya, kurang komit terhadap aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak muda yang kreatif di Kolaka ini. Mungkin nanti kita bisa minta kiat-kiat dari Dita ya, dari Jal, bagaimana sih sampai bisa seperti ini sekarang. Nah, menyambung dari itu, karena tadi Pak Kadis sudah menyinggung soal komitmen. Nah, kalau Om Jack ini melihat komitmen dalam tanda kutip konten kreator itu seperti apa? Ya. Pertanyaan pertama tadi, karena tidak enak kalau melangkahi yang punya acara toh. Jadi baru kali ini setengah jadi narasumber. Kalau biasanya kan kita jadi host. Kita pernah duduk semeja sama Karijal itu tahun kemarin berdua. Nah saat ini alhamdulillah kita sudah berempat. Di hadapan kita ini ada host cantiknya Kolaka, terus ada Pak Kadis yang luar biasa. Ingin berkolaborasi dengan teman-teman konten kreator. Saya rasa ini adalah nuansa baru dan semangat baru. Kalau Karijal yang sebelumnya saya petik tadi, kita sempat ngobrol bilang bahwa kalau panggilan timnas, Kolaka ini panggilan timnas, klub pun kita tinggalkan. Iya betul. Luar biasa. Nah pertanyaan Kak Mabda tadi kan bagaimana mengawali Kampung Anggrek itu sendiri. Jadi namanya dulu Kampung Anggrek itu kan nama lain dari Kolaka. Kolaka ini kan punya beberapa nama selain Kolaka sendiri, ada Wonua Mekongga dan ada Wonua Sorume. Kalau kita pakai Wonua Sorume seakan-akan terlalu kedaerahan sekali. Sedangkan kita ini ingin ngonten semua nasional, tapi kontennya nasional, kontennya mendunia, tetapi tidak menghilangkan istilahnya kedaerahannya. Jadi kita bahasa Indonesia kan itu Wonua Sorume jadi Kampung Anggrek. Jadi itu mungkin alasannya. Kemudian nafasnya sendiri 3, tentunya sama dengan podcastnya Karijal juga, motivasinya ada, inspirasinya ada, dan edukasinya dapat. Di situ 3 hal ini. Jadi biasa kita brand Om Jack ini dibarengi dengan 3 nafas, MIE, motivasi, inspirasi, dan edukasi. Seperti itu Pak Kadis. Sekali. Ini soal motivasi nih Kak. Iya. Kadang kita berpikir bahwa motivasi itu harus dari diri sendiri, tetapi kalau kita melihat dari hasil dan perjuangan teman-teman, ini bisa memberikan satu acuan baru. Nah, Karijal yang sudah konsisten memberikan motivasi, edukasi, baik dari seminar, kemudian dari satu tempat ke tempat lain, ini sebenarnya cikal bakal dari itu semua sebenarnya apa? Jadi pertama, saya kan orang yang memiliki banyak keresahan kalau Pak Kadis. Saya punya banyak keresahan. Nah, kadang-kadang keresahan ini ternyata sama juga dengan orang lain. Iya. Karena sama dengan orang lain, saya bilang kalau begitu kenapa nggak saya sampaikan saja, supaya kemudian connect atau relate dengan juga kehidupan orang lain. Siapa tahu dari situ ternyata bisa punya nilai manfaat. Ternyata saya lakukan, ternyata banyak yang support, banyak yang suka. Karena memang dalam konten atau dalam dunia media sosial, selain orang cari informasi dan hiburan, orang juga cari sesuatu yang bisa memotivasi setiap buka media sosial. Dan ini kurang kreatornya. Benar. Dari situlah kemudian saya terinspirasi. Kenapa? Siapa tahu kita kan nggak tahu nih dari konten mana yang bisa merubah seseorang. Jadi saya punya semangatnya ya bagaimana ada social movementnya, social impactnya dan sebagainya. Dan ternyata juga setelah makin lama ternyata juga bisa mempunyai nilai, ada ekonomi dari situ. Makanya sudahlah, saya fokus ke sini saja karena memang sudah menjadi kebutuhan.
Iya, karena kalau kita melihat kan kemarin mungkin ketika kaum muda tidak konsen ke sesuatu yang lebih memotivasi, inovasi. Jadi kecenderungan kita bersosial media itu hanya melihat kegalauan, sedikit-sedikit mungkin hanya keresahan yang tidak melahirkan solusi. Nah, ketika hadir kaum milenial yang kemudian membangkitkan gelora itu patut untuk diapresiasi, dan tentunya dari pihak birokrasi harus melihat itu sebagai satu bentuk peluang. Ya. Gimana nih Pak? Ya, maka dengan informasi yang kami peroleh ya dari adik-adik kreator ini, saya selalu rapat di kantor itu bagaimana membahas tentang terkait dengan program ke depan, terutama di 2023 ini. Mungkin program yang saya akan laksanakan itu fokus pada pembinaan, pemberdayaan, karena salah satu juga ini kita akan bekerjasama dengan pariwisata. Pariwisata juga akan ada salah satu bidang itu ekonomi kreatif. Nah, kreator ini juga termasuk di ekonomi kreatif. Nah, tentu nanti kita akan bersinergi ya antara kami dengan pariwisata. Karena harus setiap kegiatan itu bisa berhasil ketika itu ada sinergitas antara satu OPD dan OPD yang lain. Oleh karena itu kami akan membuka diri, Diskominfo akan membuka diri untuk adik-adik ya, dan kami juga berharap dengan teman-teman yang seperti Kak Rijal ini ya, sudah berterima kasih sekali saya sudah dikunjungi dan sudah mau berbagi dan mudah-mudahan nanti ke depan saya bisa memprogramkan khusus terkait dengan bagaimana mengedukasi, edukasi. Karena memang ini jadi dilema juga Pak. Iya. Kalau kita bicara soal kreativitas, kadang-kadang kita berbenturan dengan pemerintah itu sendiri dari mungkin karena orang kreatif kan selalu out of the box seperti itu. Jadi mungkin ada problem-problem yang tidak dikeluarkan, tetapi kita coba untuk angkat itu, dan itu mungkin sudah dijalankan oleh Kak Rijal dan Bang Jack. Nah, kalau Om Jack sendiri untuk melihat Polaka ini sebenarnya sudah sampaikah di taraf yang betul-betul pemerintahnya kemudian bisa mengcover itu? Ya, kalau bicara sudah sampai atau belumnya itu sebenarnya sih penilaiannya relatif ya. Iya. Tapi kalau saya begini, kenapa kita tidak mencontoh yang sudah ada dan layak untuk dicontoh? Minta maaf Pak Kadis, Kak Rijal, kalau tidak salah saya pernah nonton beritanya Pak Menteri Pak Erick Thohir. Itu dia meresmikan satu pos lama yang disulap menjadi rumah kreatif di Jakarta. Itu tahun kemarin. Nah, di dalam rumah kreatif itu semua sudah ada di dalamnya. Ada ruang podcastnya, ada UMKM-nya, seninya, ada musik, ada tari-tarian di situ. Itu digabungkan dalam satu tempat. UMKM bisa berpromo di tempat podcast. Kemudian UMKM dan teman-teman musik ini bisa berkolaborasi, kemudian buat satu event dan apa. Kemudian di situ rame. Kenapa ini nggak dicontoh di Polaka? Ini mungkin salah satu Pak Erick Thohir ini menunjukkan bahwa kenapa dia tampilkan di Jakarta. Ada hal yang mungkin pesan yang tersirat yang harusnya bisa ditransfer ke daerah-daerah. Nah, kalau Kak Rijal, sebenarnya terobosan apa sih yang harus digalakan oleh kaum muda ya? Kita bicara soal kaum muda karena mayoritas kaum muda yang harus mengambil peran di sana. Terobosan apa sih sebenarnya Kak yang paling penting? Pertama Kak Mabda, Jack, saya cukup respect dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi. Ingin ada pembinaan, ada pemberdayaan. Karena selamanya begini Pak Kadis, di teman-teman kita pelaku-pelaku kreatif itu kita mungkin salah tangkap. Kalau orang kreatif ditanya dengan ayo dong kolaborasi dengan pemerintah, jangan Mijal, kolaborasi dengan pemerintah ribet, lama, banyak maunya. Ini mohon maaf Pak Kadis, karena memang selama ini kita lihat juga pelaku kreatif melihat bahwa ini pemerintah kadang-kadang nggak mau buka diri. Jadi pelaku kreatif melihat pemerintah itu sudah beda. Nah, kadang juga pemerintah melihat pelaku kreatif ini juga nggak nyambung. Ini kadang-kadang yang tidak ketemu. Jadi memang harus disatukan dulu. Nah, Pak Kadis, Pak Nyoman berusaha untuk bagaimana melebur ini supaya sudahlah kami dari pemerintah membuka diri.
Dan saya kira ketika sudah ada sounding atau signal positif kayak begini, saya kira ini adalah starting yang sangat bagus, langkah awal yang sangat bagus, sehingga teman-teman para kreator akan punya ruang, akan punya banyak hal untuk bisa berkreasi. Karena saya percaya sekali Pak Kadis bahwa kalau mau maju suatu daerah, ya salah satu yang perlu kita bangun investasi jangka panjang adalah manusianya. Dan saya kira kalau sudah ada kekuatan emosional antara pemerintah melalui Dinas Kominfo dengan teman-teman pelaku-pelaku kreatif, terutama kreator ini Pak Gadis, saya kira akan sangat memudahkan pembangunan Kolaka di masa-masa yang akan datang. Iya. Saya ingat loh Kamabda kemarin kalau nggak salah ada kreatornya Kolaka yang terima TikTok Awards. Ada Kakak Rival. Iya benar, Nah, Kakak Rival. ada Kakak Rival, dan saya kira ini menarik. Saya ikuti kontennya di TikTok dan sebagainya. Dan itu anak Kolaka. Artinya memang saya kira anak-anak muda sudah punya terobosan. Hanya memang bisa jadi ada yang bergeraknya lambat, ada yang memang butuh didorong-dorong, disemangati. Nah, ini tugasnya pemerintah ini Pak Gadis. Ada yang memang dia bisa terbentuk sendiri tanpa mungkin pemerintah. Tetapi kalau mau, saya selalu percaya begini, kalau kau mau berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Tapi kalau kau mau jalan jauh, jalan bareng-bareng. Dan saya kira Dinas Kominfo udah mau jalan jauh, makanya diajak kita bareng-bareng. Kira-kira gitu. Berarti dia sudah mau jalan jauh. Sih mau jalan jauh. Ini mungkin objek ya. Siap. Memang kami belum membuka program-program di Kominfo. Ya. Saya sudah kerjasama dengan TVRI. Oke. Dalam waktu dekat ini kita akan membuat stasiun mini, studio mini. Oh, studio ini. Sekaligus pemancar TVRI Pos Tenggara, dan studio mini nanti itulah tempatnya para tim kreator. Iya, iya. Dan TVRI sudah bersedia akan membina kami. Bahkan dalam waktu dekat juga, ini sebenarnya minggu ini sudah berangkat. Wow. Adik-adik Ini bocoran nih, Jawab, bocoran. magang di Kendari di TVRI, tapi karena kehadiran Kak Rijal, Wih, Luar biasa. maka ditunda dulu. Nanti Iya, hari Senin baru. jago memang. Masuk ya Kak. Nah, jadi Masuk lokasinya kita sudah survei. Lokasinya berada di Kayangan, Puncak Kayangan. Yang di sebelah itu kan masih tanah warga kita, mungkin di 2003 kita akan bebaskan. Di situ akan kita membuat studio mini, sekaligus juga di situ sebagai objek wisata dalam kota. Oke. Jadi apa yang menjadi harapannya objek, saya tidak berjanji, tetapi semoga saya bisa penuhi. Wih, Langsung. luar biasa memang. Judulnya ini langsung terjawab ya Kak. Dan saya harus pastikan mungkin begini Om Jek, memastikan bahwa tempat nanti yang ada nanti itu misalnya udah terbentuk apapun namanya, mau studio atau mau ruang kreatif atau rumah, itu pastikan Pak Gadis bahwa tidak hanya milik 1-2 kelompok Pak Gadis. Itu harus menjadi milik semua. Atau mungkin nanti akan ada sistem yang dibuat, mungkin sistem kurasi atau apalah, itu bebas. Yang kedua, saya kira objek tidak mungkin Dinas Kominfo ini bisa sendiri berjalan. Tuh. Iya. Perlu ada dukungan-dukungan saya kira ini. Saya begini mungkin Kak Rijal, Apakah memang- Pak Bupati sangat merespon hal ini. Kemarin Pak? Bahkan Wah. beliau yang langsung mengarahkan, langsung memerintahkan Pak Sekda, Iya. langsung memanggil Kabak Pemerintahan untuk menindaklanjuti dengan segera. Ya. Luar biasa. Jadi beliau sangat merespon hal ini, dan saya juga kaget kemarin kenapa beliau langsung cepat ya. Iya. Langsung meminta kepada saya lebih berkonsultasi lagi kepada TVRI Kendari, sehingga kemarin saya kirim tim tenis. Oke. Ya, tim tenis ke Kendari untuk merancang apa sih yang nanti kita akan lakukan setelah itu terbentuk. Ini aroma angin segar nih Kak. Karena Ini, terkait dengan studio itu nanti milik siapa? Milik masyarakat Kolaka, milik kreator Kolaka. Ini yang bagus. Kominfo cuma menyiapkan fasilitas, menyertakan dan membuat rambu-rambu. Ya, betul. Karena ketika tidak dibuat rambu-rambu, tentu akan jangka bermasalah. panjangnya ya, pasti akan bentuk. Oleh karena itu barangkali yang objek akan tersauti objek. Amin, selama amin. 2023. Amin. Seperti gedung pemuda kan Kolaka sudah punya. Iya. Iya. Tinggal pemanfaatannya. Ya. Pemanfaatan. Itu kan salah satu sarana juga. Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun ini terlihat ada peningkatan, dan itu menjadi harapan kita bersama. Dan tentunya ini peran dari Kak Rijal juga nih, karena sudah mendahului teman-teman yang lain untuk berkiprah di sosial media dan kemudian konten kreator ini.
mengkhususkan untuk edukasi dan motivasi? Saya ada sedikit Pak Gadis. Ini kan teman-teman kreator itu kan sebenarnya hari ini dengan keterbukaan informasi, kita kan sekarang kan tidak miskin informasi lagi, bahkan tsunami informasi. Segala sesuatunya bisa kita akses dan sebagainya. Dan saya percaya Pak Gadis, apa yang mereka teman-teman buat ini, para kreator ini sudah sangat luar biasa. Kalau mereka tidak didampingi pemerintah saja sudah sangat luar biasa. Kalau sudah ada pemerintah Apalagi di sana, berbarengan, seiring berjalan Kak. ada Diskominfo di sana, ini akan jauh lebih cepat nanti, akselerasinya lebih cepat. Kita berharap mudah-mudahan Pak Kadis betul-betul mengawal ini aspirasinya teman-teman, karena kepedulian pada kreator ini penting banget sebuah daerah Pak Kadis. Ada satu hal yang saya harapkan selaku pemerintah, Iya. karena selama saya menjadi kepala dinas, Iya. sejak 2017 yang lalu saya pindah koperasi dan kembali, saya selalu mengundang tim kreator. Ya, Kita undang? Ya, kita undang. Oke. Kita undang, kita diskusi, karena kadang-kadang tim kreator ini kekurangan fasilitas. Oke. Kami dari Kominfo memberikan menggunakan seluruh sarana dan fasilitasnya Kominfo. Nah, hanya satu ada kelemahannya ini. Ada satu kelemahan ini. Iya, jadi catatan. Kelemahannya, pertama kurang menekuni gitu. Tadi waktu di kantor, kalau kita membuat sesuatu karena duit, Iya. ya, kalau kita membuat sesuatu karena sesuatu gampang kecewa gitu. Gampang kecewa. Tapi buatlah sesuatu untuk sesuatu. Iya. Sehingga, Sesuatu. sehingga kita apapun nanti itu, ya, Itu intinya. apapun nanti itu hasilnya, itu sebagai hasil karya kita gitu. Betul. Nah, yang jadi persoalan ini, adik-adik tim kreator ya terlalu mudah kecewa. Ya. Terlalu mudah kecewa. Dalam diskusi saya kadang-kadang saya harus menguatkan dulu batinnya. Iya. Artinya tidak langsung di tahap eksekusi, tetapi mencoba untuk menguji mental barangkali. Terakhir saya mengundang atas rekomendasi Pak Kadis Pariwisata anak muda kreatif Kolaka. Iya. Tapi sepertinya mereka mengundurkan diri. Saya tidak tahu entah kemana sekarang. Masalahnya di mana Pak Gadis? Masalahnya waktu datang menghadap saya, Iya. waktu pergi tidak bilang-bilang. Oke, nah ini. Iya. Jadi Pak Gadis muntabir, mundur tanpa berita. Nah, karena itu ya seperti sekarang saya kecenderungannya melakukan pembinaan yang sudah berlembaga. Oh iya. Ya. Artinya lebih terarah Pak. Yang lebih terarah gitu. Biar Artinya, aman. saya juga tidak ingin waktu kami pemerintah tersia-siakan. Betul. Ya. Tapi kita fokus kalau Kampung Anggrek hari ini yang sudah memiliki lembaga, kami coba dulu bekerja sama dengan Kampung Anggrek, ya. Bagaimana ini kita membuat konten yang mampu mempublikasi potensi wilayah Kolaka, dan mampu mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan media sosial dan sebagainya. Oleh karena itu dengan kehadiran Kakak Rijal ini ya, Amin. kita bersemangat mudah-mudahan di 2023 ya ada program khusus ya untuk bisa mengedukasi generasi muda, ya, kerjasama seluruh rekan-rekan kreator yang ada di Kolaka, ya. Dan saya juga berharap pada Kak Rijal terus memberikan motivasi kepada putra-putra Kolaka ini, ya, sehingga putra-putra Kolaka ini bisa lebih mapan, lebih maju, Amin, lebih cepat amin. dan sebagainya. Di samping itu juga Om Jack juga ya kita akan sama-sama terus. Siapa kan? Tanggung jawab kita sebagai putra Kolaka. Tanggung jawab moral ini, moral ya. Terima Tanggung kasih. jawab moral. Luar biasa. Sekedar catatan Pak Gadis, 70% anggota saya itu anak Kolaka. Sebagai editor, sebagai kameramen, iya. Sebagai ya supaya kelihatan tuh juga bahwa kita memang anak Kolaka, kolaborasi Iya. punya orang, insya Allah. Ini tidak semua orang tahu Kak, karena mungkin kemarin-kemarin orang taunya Kak Rijal konsen di Makassar, Iya. jadi mungkin tim-timnya kebanyakan Anak Makassar. orang-orang Makassar, Iya. Makassar. Tapi ternyata
70% adalah orang Kolaka. Dan ini menjadi catatan untuk teman-teman juga bahwa kalau kemarin mungkin kita agak sentimen dengan sosial media, sentimen dengan konten-konten yang mungkin kebanyakan pencitraan barangkali. Dan sekarang sudah terbukti bahwa dengan jalan itu kita bisa membuat sesuatu yang lebih besar. Banyak agenda-agenda besar yang sebenarnya pemerintah tanda kutip sudah melakukan, sedang merancang, dan itu mungkin bisa diaminkan oleh para pegiat dari konten kreator ini. Betul. Satu tambahan mungkin Kababda bahwa dengan menjadi kreator itu kita bisa mengurangi pengangguran karena begitu banyak sektor yang dibutuhkan. Ya, dalam dunia kreator ada media designer, kita butuh desain grafis, kita butuh copywriter, kreator, editor, fotografer, videografer. Jadi begitu banyak anak muda yang bisa Tapi kita. satu yang tidak dibutuhkan. Ya. Aktor. Beda cerita lagi nih Pak. Kalau Out of the box memang ini Pak Rizky ini. Ada akhir aktor semua. Iya. Jangan sampai ujung-ujungnya duit, Pak. Betul. Itu yang saya maksud. Iya. Karena kalau kita belum memulai langsung nge-push soal duit, otomatis kan pasti teman-teman yang punya kekuatan mindset ini akan cepat down lagi kan. Betul. Tapi kalau itunya yang maksudnya yang lebih didominasi dengan semangat, barangkali pasti akan fight juga. Seberapa berat pun tantangan. Amin. Terakhir mungkin, Silakan Om Jack. mungkin Pak Danis, bahwa ini untuk kita semua, utamanya anak milenial Kolaka, untuk sukses itu milikilah 3 positif thinking, positif feeling, dan positif motivasi. Jangan tukang ngambek, sedikit ngambek, baper sedikit, pemerintah tidak perhatikan kita. Intinya begini, teman-teman harus memunculkan diri dulu. Kalau tidak muncul, bagaimana bisa dilihat? Iya. Jadi berkarya saja dulu. Intinya kalau sudah ada karya bisa diperlihatkan, insya Allah pasti Akan dijemput. Pasti akan dijemput. Jadi kita munculkan diri ke atas, pemerintah pasti jemput kita. Kalau kita tidak muncul, bagaimana bisa dilihat? Jadi Kolaka luas, Bu. Biasa. Good attitude, nyusul good rekening. Itu dia. Oke, Iya, luar biasa sekali. Terima kasih Om Jack, terima kasih Kak Rijal dan Pak Kadis, luar biasa malam hari ini. Dan tentunya warga Kolaka telah menyaksikan perbincangan kita, dan tentunya kita masih berharap akan ada momen-momen selanjutnya di meja yang sama, entah di meja bundar atau meja panjang seperti ini. Tidak ada persoalan meja ya Kak. Intinya kita bisa berdiskusi lebih banyak lagi perihal Kolaka. Iya, asal jangan di meja hijau. Makanya satu pantun dulu mungkin. Yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu. Pantunnya begini, karena saya cukup datangnya di Kolaka ini kan atas undangannya beliau, dan saya kira setelah saya datang tadi ke pagi-pagi ke kantor dan melihatnya, wah ini betul-betul ini apa yang didiskusikan, langsung dieksekusi. Iya. Oleh karena itu kira-kira begini, ada anak memakai baju, Asik. cakepnya kurang cakepnya. Kameramen juga boleh cakepnya ya. Iya. kurang cakep jadi. Iya, oke. Ada anak memakai baju. Cakep. Sang anak memakan nenas. Cakep lagi. Insya Allah Diskominfo ini akan maju selama Pak Nyoman jadi kepala dinas. Waduh, closing statementnya luar biasa. Aman. Silakan diminum. Ini kopi story luar biasa juga ini ya. Kopi Story.